Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang harga rate isunya sudah keluar. Untuk kita lihat bagaimana potensi ke depannya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi dan laba bersihnya melambung 200% lebih. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Jcon. Saham Jcon hari Jumat kemarin naik 14% lebih ke harga 138. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari Jumat kemarin Jcon naik lumayan tinggi, secara tren Jcon saat ini belum bergerak tren. Dan kenaikan hari Jumat kemarin membuat Jcon berada dekat dengan resisten di EMA 150 di harga 139. Jadi secara tren sebenarnya dalam beberapa minggu terakhir ini Jcon mulai bergerak downtrend setelah turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi sebelumnya memang Jcon bergerak sangat uptrend pada bulan Juli sampai bulan September, tapi setelah itu bisa kita lihat mulai melemah dan saat ini kembali bergerak naik dan mencoba untuk reversal trend. Yang garis MACD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dan hari Jumat kemarin memang keluar pemberitaan bahwa Jcon berbalik untung. Laba usahanya melambung 282%. Jadi mungkin ini salah satu alasan kenapa Jcon hari Jumat kemarin langsung naik lumayan tinggi. Tapi sekarang kita coba lihat broker summary-nya. Dari data broker summary bisa kita lihat walaupun naik 14% lebih, terlihat ini sebenarnya distribusi. Dan asing juga sebelum melakukan akumulasi hari Jumat kemarin juga pada saat kenaikan tinggi ini asing malah take profit. Jadi bisa kita lihat untuk netnya ini distribusi. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah harus hati-hati, bisa saja kenaikan ini hanya sell on news. Apalagi saat ini dekat dengan resisten di EMA 150. Apabila minggu depan Jcon ternyata gagal break garis EMA 150, Jcon masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Jadi masih ada potensi kembali turun menuju support di 120 apabila minggu depan masih gagal break garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Lihat apakah satu minggu ke depan Jcon berhasil naik di atas garis EMA 150. Apabila terlihat mulai terbentuk candle hijau yang solid di atas garis EMA 150 plus mulai ada akumulasi, teman-teman apabila mau entry masih oke. Tapi apabila ternyata minggu depan Jcon kembali bergerak turun, sebaiknya jangan entry dulu karena secara tren Jcon belum bagus karena masih ada potensi sideways cenderung downtrend. Apalagi bisa kita lihat di atas garis EMA 150 atasnya ada garis EMA 50 di sekitar harga 149. Dan ini dua garis EMA ini apabila Jcon berusaha break masih gagal break, masih ada potensi menurut saya untuk bergerak turun. Selanjutnya saya akan coba analisa saham ACST yang bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun 0,6% ke harga 167. Dan secara tren bisa kita lihat ACST juga trennya masih bergerak downtrend. Bisa kita perhatikan di sini sebelumnya pada saat menyentuh sekitar harga 166 ACST berhasil bergerak naik. Dan ini alasan kenapa saya bilang harus hati-hati apabila pada saham downtrend mencoba untuk break garis EMA 50 150 masih gagal break. Ini ada beberapa contoh. Di sini juga sempat rebound, mencoba untuk break garis EMA 50 150 gagal break bergerak turun. Ini berhasil rebound beberapa hari mencoba untuk break garis EMA 50 150 gagal break juga kembali bergerak turun. Dan apabila teman-teman sudah berhasil beli di support, pada saat naik ternyata terlihat masih kesulitan untuk break garis EMA 50 150, selalu pertimbangkan untuk take profit dulu untuk lebih amannya. Jadi setelah itu bergerak turun, saat ini mencoba untuk naik kembali di atas harga 166. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Untuk saham ACST, pada penurunan hari Jumat kemarin, terlihat ada sedikit akumulasi. Tapi asing tidak melakukan transaksi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, menurut saya tunggu kembali di sekitar harga 165 sampai 166. Apabila dalam satu minggu ke depan ACST masih kuat berada di atas harga ini, bisa coba entry untuk swing trade. Dengan target jangka pendek itu di sekitar harga 175 sampai garis EMA 50 di harga 177. Jadi selama masih kuat di atas harga 165 atau 166,
minimal ACST trennya akan mulai bergerak sideways, sehingga bisa dimanfaatkan untuk swing trade, beli di sekitar support, take profit apabila masih gagal break dari resisten ada, atau hold saja selama support yang teman-teman entry tidak terlewati. Sekarang saya coba analisa CTRA yang 1 minggu terakhir ini mulai bergerak turun kembali. Jadi hari Jumat kemarin CTRA masih turun 1% ke harga 990. Tapi secara tren jika kita lihat CTRA saat ini trennya masih oke. Masih berada di atas garis EMA 50 150. Penurunan ini memang karena CTRA ternyata masih kesulitan untuk naik di atas harga 1050. Dan saat ini CTRA sudah turun di bawah support psikologisnya di harga 1000. Tapi masih berada di atas support EMA 50 di harga 975 dan support EMA 150 di harga 965. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah maupun harga atas, CTRA masih layak di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Dan garis MACD terlihat memang saat ini sudah mulai melemah. Untuk CTRA bisa kita lihat penurunan 1% ini terlihat ada distribusi, tapi asing 4 hari terakhir malah masuk akumulasi saham CTRA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat CTRA memang masih ada potensi untuk lanjut turun minggu depan menuju garis EMA 50 sampai 150. Tapi untuk entry menurut saya masih bisa masukkan saham CTRA ke watchlist teman-teman. Karena apabila teman-teman pantau CTRA ternyata masih kuat berada di atas garis EMA 50 150, menurut saya masih bisa coba entry di sekitar support ini. Dan untuk target take profit, apabila teman-teman trading jangka pendek, bisa take profit apabila gagal break harga 1000 atau hold terus saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 150 dengan target yang lebih jauh di 1050. Selanjutnya untuk sektor properti, P1 jika kita lihat 2 hari terakhir juga mulai bergerak turun. Dan untuk P1 secara grafik lebih jelek daripada CTRA karena saat ini turun di bawah garis EMA 50 150. Jadi P1 sebelumnya sempat naik beberapa hari, yang sebelumnya bergerak downtrend berada di sekitar support kuat 440. Per hari sempat naik tinggi dan sempat berada di atas garis EMA 150. Tapi setelah itu bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 480. P1 gagal break dan saat ini malah turun di bawah garis EMA 50 150. Jadi saat ini memang belum terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati, tapi harus hati-hati. Apabila support kuat ini terlewati, saya lihat P1 masih ada potensi kembali ke harga 440 atau turun menuju support kuat ini. Dan garis MACD juga terlihat saat ini sudah mulai bergerak turun. Untuk P1 bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini ada distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi saham P1. Jadi P1 memang tetap harus hati-hati. Saya lihat untuk minggu depan ada potensi turun ke support terdekat dulu di 450. Ada potensi saya untuk rebound sementara dari support ini karena 2 hari terakhir sudah turun lumayan dalam. Tapi untuk 1 minggu ke depan, hati-hati apabila P1 masih bisa rebound tapi kembali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break. Saya lihat masih ada potensi kembali menuju harga 440. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy atau trading jangka pendek, bisa coba pantau di sekitar harga 450. Apabila P1 berhasil bertahan dan rebound, bisa coba entry untuk trading jangka pendek. Tapi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata P1 gagal naik di atas garis EMA 50 dan berbalik arah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.